Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nasyatul Unsa Diawalhaq. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengembangan sistem informasi Deseruput. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Salsa, yang ketiga ada Tony Hartono, yang keempat ada Cindy, yang kelima ada Erik Setiawan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Hilmia. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan sistem informasi di seluruh dunia telah membuat hidup manusia semakin lebih mudah. Terutama sejak diciptakannya internet, komunikasi menjadi lebih tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik hambatan geografis maupun hambatan waktu. Kita dapat berkomunikasi dengan kolega, teman, ataupun rekan bisnis yang sedang berada di belahan dunia lain secara langsung melalui jaringan internet. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang profil perusahaan Deseruput. Nama perusahaan Deseruput tahun berdiri pada Agustus 2019 dan sekarang mempunyai 139 outlet. Deseruput adalah UMKM yang bergerak di bidang food and beverage yang terkenal dengan ciri khas minumannya yang cocok dengan lidah Indonesia. Untuk sistem yang digunakan oleh Deseruput ini, Deseruput belum memiliki sistem sendiri, jadi Deseruput masih menggunakan server perusahaan bersama yang mencakup beberapa mitra usaha lainnya dalam mengelola data karyawan, data barang, data pembelian, data penjualan, data servis, dan data biaya operasional perusahaan. Kemudian ada analisa kebutuhan sistem. Deseruput menggunakan server untuk sistem informasi manajemen perusahaan. Akan tetapi, di dalam server tersebut tidak hanya mencakup server untuk Deseruput, melainkan ada mitra-mitra yang lain. Sistem ini membutuhkan pengembangan di bagian stok ketersediaan bahan baku agar bisa dihubungkan ke server gudang pusat. Selain itu, untuk absen karyawan masih menggunakan cara manual dengan melakukan input melalui media di WhatsApp yang dikirimkan ke atasan, dikarenakan outlet yang saya teliti adalah sistem sewa kelola dan juga untuk gaji karyawan tidak dapat dilihat dan diakses di server. Untuk penyelesaian masalahnya dengan adanya kekurangan pada sistem informasi Deseruput tadi, maka akan dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan metode SDLC atau metode System Development Life Cycle. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini prototype adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Peki Julfa. Saya di sini akan menjelaskan pengembangan sistem. Tahap-tahap pengembangan sistem. Yang pertama, planning. Dalam pengembangan sistem telah dilakukan analisis riset kekurangan sistem secara langsung dengan bertanya kepada karyawan outlet. Setelah adanya analisis sistem, membutuhkan pengembangan agar dapat memudahkan karyawan dan juga memberikan ruang terhadap pelanggan. Yang kedua, analisis. Sistem informasi manajemen perusahaan dari Deseruput akan dibuat aplikasi pribadi yang bisa diakses oleh semua orang, baik sebagai karyawan, pelanggan, dan delivery online. Sistem yang sudah akan dikembangkan oleh menambahkan fungsi dan pengelolaan semua data kegiatan yang berlangsung, baik itu tentang karyawan, data gaji, dan stok barang yang terhubung ke gudang pusat penyediaan bahan baku. Akan menjelaskan mengenai flowchart dari sistem yang sudah kami kembangkan menjadi aplikasi, yaitu untuk dalam login ke aplikasi pertama-tama akan terhubung ke 3 menu, di mana ada login sebagai outlet, sahabat Deseruput, ataupun ada driver. Aplikasi Deseruput ini semua halnya akan mencakup ke sistem perusahaan. Pertama ada outlet. Outlet ini mencakup ke tentang karyawan, keuangan toko, persediaan bahan baku, ketersediaan produk, operasional, dan absen. Pada outlet ini, tab kasir yang berada di outlet terhubung ke menu outlet. Untuk persediaan bahan baku akan terhubung ke server gudang penyedia bahan baku agar saat ketika
stok di outlet sudah sedikit, gudang bisa langsung mensuplai bahan baku ke outlet. Untuk obat karyawan, ada profil karyawan, gaji karyawan, jadwal shift karyawan, dan untuk keuangan toko ada keuntungan, pendapatan, dan pengeluaran, di mana nanti juga akan tersedia grafik laba rugi, pendapatan, dan penjualan secara otomatis. Lalu ada ketersediaan toko, dan untuk operasional ada biaya perawatan toko, listrik, dan ada absen karyawan. Untuk sahabat Deseruput dan driver ada ketersediaan produk di mana aplikasi akan mencakup apa saja produk yang tersisa di outlet. Dan sahabat Deseruput dan driver juga bisa memesan sebelum dijemput, juga bisa melihat promo-promo yang tersedia. Data yang diolah pada aplikasi ini mengambil masukan atau input dari beberapa sumber, yaitu dari karyawan, server tab kasir. Data yang diolah pada sistem informasi manajemen perusahaan ini adalah data karyawan, yaitu di mana ada absen, jam lembur, dan gaji. Pada bagian penjualan, maka data penjualan barang akan terinput otomatis dari server tab kasir ke data penjualan pada sistem informasi manajemen. Begitu juga dengan data pembelian barang akan terinput otomatis dan bisa secara manual oleh karyawan yang akan tersambung ke bagian informasi gudang. Untuk data servis akan diinputkan oleh karyawan ke data servis dalam sistem informasi manajemen. Untuk laporan seluruh kegiatan yang ada pada perusahaan tersebut akan diterima oleh pimpinan pada perusahaan tersebut, baik itu laporan data karyawan, laporan absensi, laporan gaji, laporan stok barang, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan servis, laporan operasional perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. Aplikasi juga akan menyediakan ruang untuk sahabat Deseruput dan juga driver delivery order makanan dan minuman yang bertujuan agar bisa melihat menu yang tersedia dan pesan sebelum diambil. Tahapan keempat, implementasi. Aplikasi dapat memudahkan karyawan dalam pemesanan stok bahan baku ke gudang pusat atau langsung dikirim ke outlet oleh pihak gudang. Hanya saja aplikasi ini mudah diretas karena login outlet dapat dilihat oleh banyak orang. Beberapa program utama yang sangat penting agar aplikasi ini dapat berjalan diantaranya adalah koneksi basis data, pembacaan data, penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Tahapan pemeliharaan sistem. Kegiatan pengelolaan data akan terus berlangsung dengan melibatkan sejumlah fungsi yang terlibat atau tidak terlibat. Dengan pemanfaatan sistem tersebut secara maksimal sangat diperlukan. Kegiatan pengelolaan data yang akan melibatkan penyelenggaraan data yang berkualitas baik dalam pengelolaan atau menampilkan laporan tersebut sebagai sajian informasi. Dengan demikian diperlukan adanya pemeliharaan sistem agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan semaksimal mungkin. Memelihara sistem dengan cara A. Menganalisa informasi tentang modifikasi sistem. B. Mengganti pemeliharaan sistem dengan survei sistem jika modifikasi yang diminta relatif besar. C. Minimalkan gangguan kontrol dari gangguan operasi yang disebabkan oleh pemeliharaan sistem. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu sistem informasi manajemen ini akan mempermudah aktivitas kerja pada perusahaan dan memudahkan karyawan baik dalam menangani pengolahan data, data absensi, data barang, data penjualan, dan data pembelian. Untuk memperoleh laporan keuntungan perusahaan dalam waktu yang cepat dan perhitungan yang lebih akurat guna memajukan kinerja perusahaan. Dengan menggunakan sistem ini, proses penginputan data akan menjadi lebih cepat dan mempersingkat waktu dalam pencarian data-data pada perusahaan. Dengan sistem ini, pimpinan dapat dengan mudah mengetahui seluruh laporan-laporan yang ada pada perusahaan, sehingga pimpinan dapat dengan segera mengambil kebijaksanaan guna memajukan perusahaan. Saran, masih banyak kekurangan dan kekeliruan dari pengembangan sistem Deseruput, maka diharapkan kedepannya bisa bermanfaat untuk dikembangkan lebih baik lagi dan bisa dilakukan riset mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.